lalu reputasi Pak Hasim juga akan dipertanyakan kenapa diucapkan tetapi tidak terwujud kan. Jadi ini kesulitan yang mungkin keceplosan dari Pak Hasim, tapi secara etis sebetulnya itu harus diucapkan oleh Pak Prabowo tuh. Tapi oke, itu udah terjadi dan orang mulai menduga isi kabinet itu, dan orang akhirnya mencari cara untuk mengetahui bukan lagi official statement dari Pak Prabowo tapi kasakusuk di kalangan Gerindra mungkin untuk mengetahui gue jadi nggak ya, usulan gue berhasil apa enggak ya. Nah bagi saya sebetulnya itu soal internal Gerindra yang jadi pokok pikiran kita ke arah mana misalnya Indonesia akan ditumbuhkan di dalam proses politik ke depan. Kalau dianggap bahwa selama ini ada oligarki yang mengendalikan Presiden Jokowi, harusnya oligarki itu tidak boleh lagi ada di dalam kepemimpinan Presiden Prabowo. Tapi tentu diperlukan beberapa tokoh yang mampu untuk menghubungkan politik dan bisnis. Dan itu yang kita mungkin pandang bahwa pasti Pak Prabowo, di lingkungan Pak Prabowo ada orang-orang yang paham tentang bisnis, tetapi tidak ingin bermain politik seperti kelakuan Pak Jokowi misalnya, menjadi sponsor dari oligarki yang kemudian banyak merusak lingkungan, membatalkan aspek-aspek keadilan. Jadi saya ingin kabinet itu sebagai orang yang membaca arah Indonesia dirancang dengan prinsip-prinsip kooperasi, prinsip-prinsip keadilan sosial, prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, saya percaya bahwa di lingkaran Pak Jokowi banyak orang atau mereka yang menginginkan Prabowo menumbuhkan ide kooperasi itu. Karena ayah Pak Prabowo juga adalah tokoh kooperasi. Prabowo sendiri adalah pelindung ekonomi yang sifatnya UMKM atau koperasi. Tetapi sekali lagi kemampuan Pak Prabowo untuk menerangkan itu sangat tergantung pada keadaan sekarang, yaitu kasakusuk yang masih berkutat sekitar legitimasi Prabowo ketika skandal-skandal di sekitar keluarga Pak Jokowi mulai dibuka ke umum, dan itu menyangkut reputasi Prabowo nanti untuk secara tegas mengatakan masih melanjutkan tradisi cawe-cawe Jokowi atau membangun sendiri kapasitas dia secara independen. Nah, ini soal cawe-cawe Jokowi ya. Saya jujur meragukan Jokowi ini tidak akan terus melakukan. Dia bisa duduk manis begitu ya. Ini pelantikan hari ini ya, pelantikan Menteri Sosial yang baru Saifullah Yusuf. Kemudian ini padahal masa jabatannya hanya tinggal 1 bulan lebih gitu. Kemudian digeledahnya rumah Menteri Desa yang juga kakak kandung dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar oleh KPK. Ini bisa menjadi satu indikator bahwa Jokowi itu masih terus melakukan manuver-manuver begitu, Bung Rocky.